Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Diki. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, kakak sudah membahas bab lingkaran bagian pertama, yaitu mengenal lingkaran. Nah, pada video kali ini, kakak akan membahas bagian kedua, yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Jadi, siapkan alat tulis kalian, mari kita belajar. Sebelum memulai video ini, kakak akan menyampaikan tujuan menonton video ini. Setelah menonton video ini, adik-adik diharapkan akan bisa menentukan sudut pusat pada suatu lingkaran, lalu menentukan sudut keliling pada suatu lingkaran. Selanjutnya, menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Kita mulai dari sudut pusat dulu ya. Adik-adik tahu nggak apa itu sudut pusat? Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada lingkaran berikut. Misalkan ada garis OA dan garis OB. Kedua garis ini membentuk sudut AOB kan? Dengan O sebagai titik sudutnya. Sudut AOB merupakan sudut pusat karena titik O terdapat pada pusat lingkaran. Gitu ya adik-adik, gampang kan? Next, sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Sebagai contoh, mari kita lihat lingkaran berikut. Misalkan ada garis AB dan garis BC. Kedua garis ini membentuk sudut ABC kan? Dengan B sebagai titik sudutnya. Sudut ABC merupakan sudut keliling karena titik B terdapat pada keliling lingkaran. Bisa dipahami kan? Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Untuk mengetahui hubungan sudut pusat dan sudut keliling, mari kita perhatikan lingkaran berikut. Misalkan ada garis OA dan garis OB yang membentuk sudut pusat. Lalu ada garis AC dan garis BC yang membentuk sudut keliling. Kedua sudut ini kan menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, kalau misalkan sudut pusat AOB kita bagi menjadi dua bagian seperti ini, lalu salah satu bagiannya kita pindahkan ke sudut keliling, maka jadilah seperti ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau sudut keliling setengahnya sudut pusat. Supaya lebih mengerti, kakak contohin sedikit ya. Kalau sudut pusat AOB ini 60 derajat, berarti sudut keliling ABC setengahnya, yaitu 30 derajat. Gitu ya, gampang kan? Sifat-sifat sudut keliling. Sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Untuk memahami sifat sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, perhatikan lingkaran berikut. Misalkan diameternya adalah AD. Terus ada garis AB dan garis BD yang membentuk sudut keliling. Selanjutnya ada garis AC dan garis CD yang juga membentuk sudut keliling. Nah, kedua sudut keliling ini kan menghadap diameter. Nah, kalau salah satu sudut kita warnai seperti ini, lalu kita pindahkan ke sudut yang satunya, maka jadilah seperti ini. Jadi, bisa kita simpulkan, besar sudut keliling yang menghadap diameter yang sama adalah sama. Terus, kalau kita perhatikan lagi, semua sudut keliling ini berbentuk seperti siku-siku. Yang artinya, besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah sama, yaitu 90 derajat. Semoga bisa dipahami. Lanjut, sudut keliling menghadap busur yang sama. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Untuk lebih memahami, perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, kalau misalkan salah satu sudutnya 40 derajat, maka sudut yang lainnya juga 40 derajat. Gitu ya adik-adik. Segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur
adalah segi empat yang terbentuk dari 4 buah tali busur di dalam suatu lingkaran. Gambarnya kayak gini. Kelihatan kan ada segi empat di dalam lingkaran ini. Segi empat ini terbentuk oleh tali busur AB, BC, CD, dan DA. Nah, ternyata jumlah sudut-sudut berhadapan pada segi empat tali busur ini adalah 180 derajat. Contohnya nih, kalau sudut ADC 120 derajat, maka sudut yang ada di hadapannya, yaitu sudut ABC, pasti 60 derajat, karena jumlahnya harus 180 derajat. Gitu ya, gampang kan? Oke, sekarang coba kita terapkan pengetahuan yang telah kita pelajari ke beberapa contoh soal berikut. Contoh, bila diketahui sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144 derajat. Tentukan besar sudut AOB. Oke, mungkin gambarnya kelihatan rumit, tapi sebenarnya nggak terlalu rumit kok. Oke, kita mulai dari sudut APB dulu. Sudut APB kan yang ini, sudut keliling yang menghadap busur AB. Selanjutnya, sudut AQB. Sudut AQB kan yang ini, ternyata sudut keliling juga kan, yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sudut ARB juga sudut keliling, menghadap busur AB juga. Nah, karena ketiga sudut ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya juga pasti sama. Nah, jika kita anggap ketiga sudut tersebut sebagai X, maka sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144 derajat. Menjadi X ditambah X ditambah X sama dengan 144 derajat. Ini jadi 3X sama dengan 144 derajat. Maka X sama dengan 144 derajat dibagi 3. X sama dengan 48 derajat. Jadi, kita sudah mendapatkan besar sudut APB, yaitu 48 derajat. Nah, di soal tadi kan yang ditanya sudut AOB. Sudut AOB kan yang ini, sudut pusat yang menghadap busur AB. Maka, besar sudutnya adalah 2 kali lipat besar sudut APB. Maka, persamaannya jadi seperti ini. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut APB, sama dengan 2 kali 48 derajat, sama dengan 96 derajat. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Besar sudut BAC adalah 30 derajat. Tentukan besar sudut CBD. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kelihatan rumit ya, tapi sebenarnya tidak terlalu rumit kok. Nah, yang ditanyakan sudut yang ini, lalu yang diketahui sudut BAC yang ini. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sudut BAC ini kan sudut keliling yang menghadap busur BC. Lalu ada sudut BDC yang juga menghadap busur BC. Maka sudut BAC sama dengan sudut BDC sama dengan 30 derajat. Nah, kita sudah dapat besar sudut BDC 30 derajat. Selanjutnya, kita lihat sudut BCD. Nah, sudut BCD ini kan sudut yang menghadap diameter. Jadi sudah dipastikan besar sudut BCD adalah 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan, ketiga sudut ini kan membentuk segitiga. Nah, jumlah sudut-sudut pada segitiga itu kan 180 derajat. Maka, sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung sudut BDC ditambah sudut BCD. Sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung 30 ditambah 90. Sama dengan 180 dikurang 120. Sama dengan 60. Jadi, besar sudut CBD sama dengan 60 derajat. Gitu ya, semoga bisa dipahami.
Sekarang giliran kalian ya. Silakan coba selesaikan soal berikut. Baiklah, sekian pembahasan dari kakak mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Jika ada yang belum mengerti, silakan putar ulang video ini. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.